Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV, apa kabar Anda hari ini? Program Dinamika Politik hadir di hadapan Anda untuk edisi hari ini Jumat 19 Juli 2024. Tentunya dalam mengikuti perkembangan dinamika politik Pilkada Serentak 2024 di daerah Kabupaten dan seprovinsi Kepulauan Riau yang segera berlangsung pemirsa dalam beberapa bulan ke depan. Tentunya bersama saya Putra Iskandar selama 1 jam ke depan. Tentunya pemirsa Batam TV kita menghadirkan dari bersama Komisioner KPU Kabupaten Lingga. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah bersiap untuk menjelaskan atau menginformasikan kepada kita semua pada sore hari ini untuk membahas tentunya persiapan penyelenggara dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dan Pilbub Kabupaten Lingga. Tentunya kita sudah menghadirkan Bapak Ardi Aulia selaku Ketua KPU Kabupaten Lingga. Kita langsung saja menyapa beliau pada sore hari ini pemirsa Batam TV. Selamat sore Bapak Ardi. Sore Mas Putra. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah cukup sehat dan sehat. semangat. Semangat ya Pak ya. Tentunya ini agak sedikit deg-degan mungkin nih Pak ya, kalau kita bisa katakan karena untuk pilkada ini tinggal beberapa bulan ke depan lagi nih Pak ya. Iya, betul. Dan tentunya juga pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada sore hari ini di Dinamika Politik ingin mengetahui bagaimana persiapan penyelenggara di KPU Kabupaten Lingga saat ini sampai saat ini menjelang pemilu di bulan November nanti ya Pak ya. 2024. Nah, tentunya pemirsa Batam TV, kita sudah menghadirkan Bapak Ardi Aulia. Kami akan mengajak Anda tentunya ke KPU Kabupaten Lingga. Dengan sekali lagi yang kita bahas sore hari ini adalah persiapan penyelenggara dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024, tentunya di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Lingga. Nah, Bapak, sebelum kita lebih jauh lagi untuk membahas pembahasan kita pada sore hari ini, mungkin kita ingin mengetahui terlebih dahulu sejauh ini sampai saat ini menjelang Pilkada Serentak nanti bagaimana persiapan dari KPU Kabupaten Lingga. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Putra. KPU Kabupaten Lingga secara umum sudah dalam posisi sangat siap ya hari ini untuk melaksanakan Pilkada Serentak di wilayah kerja kami, wilayah Kabupaten Lingga. Itu kita akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati untuk kabupaten. Ini kita mulai kemarin dengan merencanakan program dan segala hal pendukung untuk kesuksesan tahapan. Lalu kemudian kita juga sudah sepakat dengan pemerintah daerah sebagaimana nomenklaturnya bahwa pembiayaan pada pilkada ini ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Maka kita bersama pemerintah Kabupaten Lingga sudah menyepakati untuk KPU dibiayai sebesar 12,7 miliar untuk sampai dengan selesai pelaksanaan pilkada.
dan kita juga telah memitigasi berbagai hal menyangkut potensi kendala dan segalanya untuk memastikan pilkada ini bisa sampai kepada tahapan akhir dan dapat terpilih pemimpin untuk melanjutkan periode selanjutnya. Oke. Baik, Begitu, siap. baik. Nah, yang paling utama sekali nih Pak, persiapan apa sebenarnya Pak yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lingga? Ya, biasanya pondasi untuk melaksanakan pilkada ini pertama pembiayaan. Oke. Ya. Pembiayaannya sudah clear, 100% hari ini sudah sampai ke rekening KPU Kabupaten Lingga sebagaimana komitmen daerah. Dan SDM tentunya, orang-orang yang akan melaksanakannya. Hari ini kita sudah siapkan juga. Kita sudah sampai kepada tahapan kemarin perekrutan badan-badan ad hoc, baik di tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa dan kelurahan, dan sampai hari ini untuk pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih, kita sudah merekrut juga untuk petugas pemutahiran data pemilih atau yang biasa dikenal pantarlih ya, yang datang ke rumah-rumah, door to door untuk melakukan coklit. Jadi semuanya penyelenggara kita hari ini untuk di Kabupaten Lingga di bawah KPU hampir sudah 700-an petugas, yang mana ada 13 kecamatan sudah terisi PPK dan ada 84 desa terisi oleh PPS dan 299 petugas pantarlih untuk di setiap TPS yang kita rencanakan. Oke. Dari 13 kecamatan tadi yang Bapak sebutkan tadi, apakah sudah hampir semua terdata atau sudah semua terdata atau akan dilanjutkan kembali yang belum terdata itu? Iya, kita sekarang sudah 100% untuk secara perekrutan SDM sudah 100% dan hari ini kita sudah masuk kepada tugasnya memutakhirkan data pemilih sebagai basis data untuk memilih pemimpin nanti. Itu dia, kita sudah mendekati 25 hari untuk memutakhirkan data pemilih. Dan sudah tercatat 100% pemilih kita terverifikasi oleh petugas kita di lapangan. Oke, artinya Kabupaten Lingga sudah sangat siap sekali Sudah ya Pak ya sangat untuk siap. menuju pilkada serentak nanti ya Pak ya. Baik, Bapak, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita, tema kita pada sore hari ini Pak. Seperti kita ketahui bahwasanya bukan hanya di Kabupaten Lingga saja, di Kepulauan Riau itu sudah terlihat terpampang nama-nama calon yang akan memimpin nanti di kabupaten atau provinsi masing-masing ini Pak ya, khususnya di Kabupaten Lingga ini Pak. Kapan kita ingin mengetahui nih, kapan nama-nama calon yang sudah terdata atau sudah mendaftar bisa resmi atau bisa launching ini Pak, diterima oleh KPUD Kabupaten Lingga? Baik, di Kabupaten Lingga sendiri ya, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kita masih belum sampai kepada tahapan itu, tahapan pemberkasan calon, yaitu di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Jadi kalau di KPU sendiri memang belum bisa memastikan siapa calon yang akan bertarung pada pilkada ini untuk bersaing memperebutkan kursi bupati dan wakil bupatinya. Namun secara potensi di Kabupaten Lingga berdasarkan hasil pemilu 2024, di mana hari ini perseorangan atau calon yang dari independen di luar partai atau non partai itu sudah kita buka kemarin pendaftarannya, memang tidak ada pendaftar dari perseorangan, jadi semata-mata hari ini hanya calon dari partai politik. Dan di Kabupaten Lingga berdasarkan hasil pemilu 2024 ini bahwa terlihat ada potensi 3 pasangan calon yang bisa mendapatkan tiket maju menjadi calon bupati dan wakil bupati. Nah, sementara kita juga menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya. Namun itu mungkin lebih ke provinsi yang akan banyak berkewenangan untuk proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Khusus untuk Kabupaten Lingga punya 3 potensi calon atau pasangan calon yang bisa didaftarkan ke KPU berdasarkan
perolehan kursi dari partai politik pada 2024 pemilu 2024 yang lalu. Oke. Dan 3 nama potensi calon itu belum bisa disebut atau belum tahu ini Pak ya? KPU sendiri tentu belum dapat memastikan, belum dapat memastikan karena sejauh ini belum ada berkas yang masuk ke KPU untuk daftar calon ini. Oke, baik. Nah, Pak Ardi, ini kalau kita lihat kembali nih Pak ya dari komposisi perolehan kursi partai-partai nih Pak di Kabupaten Lingga. Ini kalau kita lihat didominasikan oleh Partai Nasdem. Iya. Kita sebut saja. Nah, dalam perhitungan KPU ya Pak ya. Nah, berapa pasang maksimal nih Pak yang dapat muncul sebagai pasangan kandidat calon dalam pemilihan bupati kali ini? Ya kalau merujuk pada hasil pemilu 2024 di Kabupaten Lingga, yang mana dari 25 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Lingga saat ini, itu 11 kursi diperoleh Nasdem dan sisanya ada Golkar menempati tempat kedua dan Demokrat di tempat ketiganya dalam hal perolehan kursi terbanyak. Jadi dari keseluruhan dari 25 partai ini, dari 25 kursi ini, Nasdem mungkin bisa mengusung satu pasangan calon, karena memang syaratnya satu partai hanya bisa mengusung satu pasangan calon. Nah kemudian mungkin tersisa 14 kursi. 14 kursi ini mungkin karena syarat di Kabupaten Lingga itu dengan 25 kursi berarti syaratnya 20%, yaitu 5 kursi minimal untuk mendaftarkan satu pasangan calon. Maka ada 14 kursi partai yang mungkin bisa berkoalisi untuk mengusung maksimal mungkin dua pasangan calon lagi. Jadi bisa 3 pasangan calon yang hadir di proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lingga nanti. Itu maksimal. Apakah itu juga menjadi salah satu calon atau syarat nih Pak ya untuk menjadi yang bisa dipenuhi bagi calon yang akan maju nanti, atau ada syarat yang lain nih Pak, ketentuan dari KPU sendiri dari Kabupaten Lingga nih Pak? Ada syarat, pertama syarat pengusungan pasangan calon itu pertama memang partai politik harus memenuhi minimal 5 kursi dari legislatif. 5 kursi berarti Partai Nasdem sendiri sudah melampaui itu. Dan sementara partai-partai yang lain itu bisa berkoalisi untuk mendapatkan minimal angka 5 kursi, bisa mengusung satu pasangan calon. Itu syarat yang wajib dipenuhi untuk pasangan calon. Selain itu nanti persyaratan lainnya menyangkut personal ya. Personalnya pasangan calon itu baik mulai dari kependudukannya sampai ke latar belakang pendidikan, kemudian kesehatan, terus riwayat hidupnya, tidak boleh terpidana dan sebagainya. Ada persyaratan-persyaratan itu yang diatur sebagaimana PKPU. Dan ini kita sosialisasikan ke partai-partai politik yang hari ini dapat mengusung pasangan calon itu, agar mereka bisa mempersiapkan pasangan calon yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh regulasi itu sendiri, bahwa itu ada tertuang di PKPU 8 nomor tahun 2024, PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang syarat ada tentang pencalonan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Di situ nanti bisa jadi acuan bagi partai politik. Nah yang seperti kita kata juga nih Pak Ardi ya, Partai Nasdem sudah kita ibaratkan sudah katakanlah lebih unggul nih Pak ya. Apakah nanti kemungkinan besar atau kemungkinan kecil bakal disusul dengan partai-partai yang lainnya nih Pak untuk mendahulunya itu Pak ya? Tentunya harusnya kita berharap antusiasme dari seluruh partai politik untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati ini tinggi ya antusiasnya, supaya semua peran mesin politik ini mempengaruhi pada pesta demokrasi kita di daerah. Kita inginkan demokrasi yang sebaik-baiknya di wilayah Kabupaten Lingga. Tentu semua pihak harus ikut terlibat dalam peran-perannya. Itu harapan kita. Baik. Nah selanjutnya nih Pak Adi, dalam tahap pilkada nih Pak ya, dalam serentak nanti di bulan November 2024 nanti ini telah diperbaharui data calon pemilih di Dapil Kabupaten Lingga nih Pak ya. Nah tadi apakah memang tadi 3 nama calon yang potensi calon tadi, atau ada berapa jumlah lagi nih Pak pemilih yang telah ditetapkan KPU di Lingga ini Pak? Ya kalau kita berbicara soal data pemilih
hari ini KPU Lingga sudah masuk ke dalam tahapan itu, tahapan pemutahiran data pemilih, yang mana kita mulai dari dokumen yang kita dapati dari Mendagri yaitu DP4, data kependudukan dari Mendagri ini kita sinkronkan dengan atau kita sandingkan dengan DPT terakhir kita pada saat pemilu. Jadi seluruh pemilih kita yang di pemilu itu ada di dalam DPT. Jadi kita sandingkan, kita sinkronkan bahwa ternyata di situ ada pemilih-pemilih baru, pemilih-pemilih yang berusia, yang tadinya belum menjadi pemilih sekarang sudah jadi pemilih. Muncul di DP4 itu DHS kita sebut daftar hasil sinkronisasi sebesar 75.143. Yang mana 75.143 ini kita sebar di dalam 232 TPS. Nah, kita tempatkan di dalam 232 TPS di seluruh wilayah Kabupaten Lingga. Nah, hari ini Pantarlih yang sudah kita bentuk, kita tugaskan untuk memverifikasi data tersebut ke seluruh lapangan, ke 232 TPS ini, dan hari ini sudah 100% terverifikasi. Maka hari ini kita sudah masuk ke dalam fase penyusunan daftar pemilih sementara dulu, sementara nanti kita akan plenokan. Kenapa kita sebut sementara? Karena masih akan kita koreksi kembali bersama publik. Kita sebar nanti ke lapangan, ke pengumuman di dinding-dinding pengumuman desa dan sebagainya, untuk memastikan apakah masih ada pemilih yang belum masuk atau belum terdaftar. Karena kita yakin kita memastikan seakurat mungkin, sebaik mungkin upaya kita mengakomodir pemilih di khususnya wilayah Kabupaten Lingga dapat menjadi pemilih pada hari pemungutan suara nanti. Kita umumkan kembali nanti pada September, tepatnya tanggal 14 September, kita akan ketok nih, kita akan tetapkan pemilih untuk memilih bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur kita. Nah, ini yang akan kita terus berproses sampai dengan hari ditetapkannya DPT. Nah, ini dia. Baik. Itu sudah sangat persiapan banget sekali ya Pak, betul, dari KPU Kabupaten Lingga. Baik, Bapak, setelah ini kita ingin mengetahui juga penonton juga atau pemirsa juga pengen mengetahui nih Pak, apakah ada kecenderungan menurun atau sebaliknya nih Pak untuk partisipasi pemilih dalam tahun ini nih Pak ya. Tapi jawabannya nanti ya Pak ya. Setelah pariwara berikut ini. Kepada Bapak pemirsa, kami segera kembali setelah pariwara berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan. Selamat malam, saudara, senang sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan
Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporari. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Kita kembali lagi tentunya pemirsa dalam program Dinamika Politik untuk sore hari ini. Tentunya kita masih bersama Ketua KPU Kabupaten Lingga yaitu Bapak Ardi Aulia, tentunya pemirsa Batam TV ya. Baik pemirsa, kita masih membahas mengenai persiapan penyelenggara dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dan pemilihan Bupati di Kabupaten Lingga. Tentunya kita di sesi yang kedua ini ingin mengetahui, dan juga Anda yang sedang menyimak kita pada sore hari ini ingin mengetahui apakah potensi partisipasi Anda atau kita sebagai pemilih pemirsa ya dalam pemilihan Bupati nanti di bulan November nanti, apakah Anda kecenderungan menurun atau malah sebaliknya. Kita akan langsung mengetahui. Kita kembali lagi bersama Pak Ardi pada sore hari ini. Oke, Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Jadi kalau kita perbandingkan di tahun yang lalu nih Pak ya, apakah ada kecenderungan naik atau malah sebaliknya nih Pak Ardi? Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwa pesta politik lokal itu sebenarnya lebih hangat di daerah dibandingkan dengan pemilu atau pemilihan presiden atau legislatif. Jadi memang seharusnya secara teori pemilih itu lebih meningkat untuk pilkada ini. Karena apa ya? Biasanya kalau demokrasi pemilihan pemimpin lokal itu masyarakatnya lebih antusias. Lebih langsung karena lebih mengenal langsung kepada calon pemimpinnya. Dan tentunya akan berpengaruh pada dampak ekonomi dan sebagainya. Itu tentu pemilihnya akan lebih peduli. Nah, di Kabupaten Lingga sendiri, alhamdulillah sejauh ini bahwa pada pemilu yang barusan kita lewati, itu kita partisipasi pemilihnya mencapai 82,6%, di mana dapat saya katakan ini persentase pemilih tertinggi sepanjang Kabupaten Lingga menjadi kabupaten kota sebagai wilayah otonom mandiri. Ini sudah berapa kali pemilu dan sudah berapa kali pilkada. Ini paling tinggi pada pemilu terakhir. Tentu akhirnya mendorong kami sebagai penyelenggara juga harus mengupayakan pada pilkada kali ini harus
partisipasinya itu semakin meningkat dari sebelum-sebelumnya. Mungkin target capaian kami memang di 80%, tetapi potensi capaiannya bisa sampai 84%. Meskipun memang ada beberapa kendala-kendala penyebab penurunan dari partisipasi pemilih ini sendiri. Yang kita hadapi hari ini secara di lapangan bahwa masih banyak pemilih-pemilih kita di dalam data pemilih itu yang sudah meninggal, yang sudah pindah, mereka masih terdata sebagai pemilih. Tetapi dokumennya masih sebagai pemilih lingga. Masih yang lama ya, Pak, ya maksudnya ya. Orangnya sudah meninggal, ada yang sudah pindah dan sebagainya, sehingga berpotensi tidak memilih pada hari pemungutan suara karena sudah tidak ada lagi pemilihnya. Nah, ini masih mendominasi di dalam DPT itu, sehingga persentase atau sumbangan persentasi pemilih yang golput itu sebenarnya lebih cenderung dari angka ini, angka pemilih yang sudah meninggal dan sudah pindah domisili, tetapi kepengurusan kependudukannya masih belum diurus, sehingga kita sebagai penyelenggara tidak punya kewenangan untuk mencoret dia dari data kependudukan atau data pemilih itu. Nah, sebenarnya kita mengimbau kepada masyarakat, keluarga, pemilih-pemilih yang sebenarnya hari ini sudah dalam kondisi yang TMS kalau bahasa di penyelenggara itu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih lagi, agar mengurusi dokumen-dokumennya. Seperti pemilih yang sudah meninggal, ya uruslah surat kematian, sehingga kita sebagai penyelenggara bisa lebih akurat dalam menyusun data pemilih. Ini yang tantangan kita di lapangan. Saya pikir ada banyak banyak alasan memang hari ini bagi kenapa pemilih yang sudah meninggal ini juga tidak diurusi surat kematian atau akte kematiannya. Ya, itu faktornya seperti apa itu, Pak ya? Kenapa sih tidak mungkin dibiarkan atau bagaimana itu, Pak ya? Kalau mungkin ini kita dapati di lapangan ya, beberapa alasan yang hari ini kita temui kadang-kadang membuat kita kadang lucu. Bahwa ada beberapa pemilih atau ada beberapa masyarakat yang sudah meninggal itu tidak mengurusi dokumen kematiannya oleh keluarga. Karena mungkin sebagian ada yang penerima bantuan sosial. Yang hari ini kalau seandainya itu diurus kematiannya maka putus bantuan sosial itu, bisa jadi begitu. Itu dorongan kenapa masih sampai sekarang ada data pemilih sudah meninggal tetap masih dalam dokumen kependudukan, tetap masih berlaku sebagai penduduk di Kabupaten Lingga. Ini yang kadang kita berharap masyarakat coba lebih lebih aktif, dapat segera mengurusi. Ini kan sebenarnya rekom dari pemerintah desa saja sudah cukup bagi KPU untuk mencoret pemilih-pemilih yang sekarang sudah TMS, sudah berstatus tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Ada juga yang hari ini juga sudah pindah menjadi TNI Polri, berstatus TNI Polri juga, maka dia sudah tidak lagi berhak memilih ya, karena memang netral posisinya. Kemudian juga ada yang pemilih pindah domisili keluar, tetapi sampai hari ini update kependudukannya belum. Nah, masih warga Lingga. Banyak itu terjadi bagi seperti di Kecamatan Singkep, warganya sudah berkeluarga. Sudah tidak ada di situ. Iya, sudah di Batam, sudah menjadi warga Batam, tetapi kependudukannya masih kependudukan di Lingga. Nah, ini yang menjadi sumbangan besar bagi data pemilih golput di Lingga itu. Nah, sebenarnya dia tidak golput, memang dia tidak ada sebenarnya di Lingga. Dia sudah menjadi warga lain. Tetapi karena kita tidak memiliki kewenangan untuk mencoret dia dari data pemilih, maka dia tetap bertahan di pemilih di Kabupaten Lingga. Itu dia. Lalu bagaimana kalau kita balikan nih, Pak? Dari luar ke Lingga nih, Pak. Betul. Nah, tapi belum mengurus surat domisili atau apapun itu. Nah, bagaimana dia ingin memilih dari solusi atau pandangan dari KPU Kabupaten Lingga sendiri? Memang kalau khusus untuk penyusunan data pemilih sampai dengan periode September nanti, yaitu pemilih tetap, kita mendokumentasikan pemilih-pemilih yang khusus untuk penduduk Lingga. Penduduk Lingga. Setelah itu baru kita
namanya DPTB, penyusunan DPTB, daftar pemilih tambahan. Ini berisi pemilih-pemilih khusus, pemilih pindahan, yang mana dia masih warga Kepri, bisa memilih gubernurnya. Dia harus dimasukkan ke dalam data itu, karena dia harus diakomodir surat suaranya. Maka kita akan susun itu setelahnya. Tapi bagi pemilih yang hari ini sudah pindah sejak awal, memang kami anjurkan kepada masyarakat agar ya kenapa tidak diuruskan saja kependudukannya, update saja kependudukannya, karena kan itu pelayanan di Dinas Kependudukan juga sudah sangat mudah sekarang. Sudah sangat mudah, cepat, dan gratis ya, saya bilang gratis bisa dibilang. Maka kalau diurus kita bisa langsung masukkan dia sebagai pemilih DPT yang nanti bisa memiliki hak suara dua. Gubernur dia bisa memilih dan bupati juga dia bisa memilih karena dia jadi warga Lingga, bisa begitu. Nah, tapi kalau dia tidak mengurusi kepindahannya, maka dia akan tetap menjadi warga Kepri, misal dari Batam ya, contoh dari Batam dia sekarang domisili di Lingga, maka dia akan tetap jadi warga Kepri yang hanya bisa memilih gubernur, karena dia tidak punya kewenangan atau tidak punya kedaulatan untuk memilih bupatinya, karena bupatinya di Batam bukan di Lingga, karena dia warga Batam ya secara administrasi kependudukan. Itu dia. Berarti artinya masih bisa memilih, tetapi hanya provinsi, maksudnya hanya gubernur saja pemilihan begitu ya. Nah, apakah itu dibatasi nih Pak untuk yang dari luar masuk ke Lingga ini? Secara pembatasan tidak ada ya. Cuma nanti pada hari H untuk sebagaimana KPU tugasnya melayani pemilih, itu kita berusaha mengantisipasi seminim mungkin terjadinya masyarakat yang datang ke TPS tidak lagi dapat dilayani karena surat suara tidak tersedia. Makanya kalau terlalu banyak pemilih yang pindahan atau pemilih dari luar domisili ini akan menyebabkan kemungkinan di TPS tidak tersedia surat suara. Karena sebagaimana KPU itu menyediakan surat suara, acuannya itu pemilih DPT atau pemilih tetap itu ditambah dengan 2,5% di setiap TPS. Jadi anggaplah di satu TPS itu ada 500 pemilih, maka 2,5%-nya itu sekitar 15 lembar surat suara 12,5 ya, 12 surat suara itu yang jadi surat suara cadangan. Jadi 512. Tapi kalau seandainya pemilih pindahannya lebih dari itu, kan berpotensi tidak tercover surat suaranya. Makanya kita harapkan ya sudah diurus saja dokumennya biar KPU bisa mengakomodirnya ke dalam DPT sehingga dapat terfasilitasi nanti dalam pencetakan surat suara kita. Dan bisa memilih dua-duanya ya Pak ya, maksudnya bupati dan juga gubernur. Pak, kami ingin mengetahui juga nih Pak dan juga pemirsa yang masih menyimak kita pada sore hari ini, dari KPU Kabupaten Lingga bagaimana cara mengedukasi kepada partisipasi atau pemilih nanti, pentingnya untuk pemilihan dan cara memilih yang benar itu seperti apa? Silakan Pak. Baik, ini sudah kita rencanakan ya sejak awal. Jadi di program kita ada beberapa agenda sosialisasi. Agenda sosialisasi ini kita menekankan kepada bagaimana penggunaan hak pilih itu bisa tepat sasaran. Artinya tidak lagi ada surat suara tidak sah karena kesalahan pemilih dalam mencoblos dan sebagainya. Nah, ini kita ada program, kita ada Ghost to Campus, ada Ghost to School, ada berbagai segmen ya. Sosialisasi bagaimana menggunakan kewenangan kita sebagai pemilih pada saat hari pemungutan suara. Itu kita sosialisasikan mulai dari pemilih pemula, karena di sini agak urgent ya pemilih pemula. Mereka belum pernah punya pengalaman untuk memilih. Mereka hanya sekedar milih saja nih Pak. Nggak tahu nih, maksudnya nggak tahu nih calonnya siapa aja gitu ya Pak ya. Iya, bahkan sampai ke benar nggak ya saya nyoblosnya di bagian itu gitu. Nah, jangan-jangan malah jadi nggak sah itu kan gitu karena salah coblos atau gimana. Nah, ini kita akan sangat serius sekali untuk bagaimana memberi pendidikan pemilih kepada masyarakat. Bagaimana cara menggunakan hak pilihnya di TPS nanti.
mulai dari segmen pemilih pemula atau di sekolah, di Go to School kita bikin programnya, sampai kepada masyarakat terpencil, masyarakat suku Kat, komunitas adat terpencil seperti suku laut dan sebagainya. Kita punya hari ini sudah kita anggarkan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi ini. KPU juga akan menggandeng Bawaslu, termasuk juga jajaran kita yang di kecamatan, di desa, untuk peran aktifnya untuk mensosialisasikan pemilih pada hari pencoblosan ini 27 November. Jangan sampai ketiduran kan gitu ya. 27 November itu harus datang ke TPS kan gitu. Betul. Ya begitu dia. Dan sudah dilakukan ya Pak ya sosialisasi itu? Sekarang sedang berjalan. Sedang berjalan. Kita sudah sampai ke beberapa segmen sudah kita masuk. Tinggal nanti mungkin semakin mendekati hari pemungutan kita semakin gencar. Kita tambah tensinya. Oke, baik Pak Ardi, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke pariwara nih Pak. Ini agak sedikit berat nih Pak, kalau Bapak untuk menjawab nih Pak ya. Ini kita ingin mengetahui juga nih Pak Ardi, bagaimana nih Pak KPU Kabupaten Lingga khususnya untuk mengatasi isu-isu yang seperti money politik atau black campaign dari KPU Kabupaten Lingga, seperti apa cara mengatasinya Pak? Ya, memang ini juga selalu kita suarakan ya, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Satu beban kita memang bagaimana hari ini pilkada kita ke depannya harus terbebas dari politik intervensi. Ini salah satunya uang tadi. Bahwa pemilih itu yang sebagaimana prinsip berdemokrasi, prinsip pemilu itu adalah jujur, adil, tidak terintervensi, bisa datang ke TPS menyuarakan hak pilihnya itu sesuai apa yang dia inginkan. Tetapi karena ada godaan uang, ini intervensi yang lembut ya. Ada mungkin intervensi yang lebih keras, mungkin ancaman dan sebagainya. Ini tantangan kita. Makanya memang di KPU sebenarnya lebih arah targetnya ke partisipasi pemilih. Memang betul. Bahkan kadang-kadang kita melihat politik uang juga ya, sepanjang dia masih bisa mendorong pemilih dapat datang ke TPS, kadang-kadang KPU berpikir yalah nggak terlalu beban. Sebenarnya lebih di Bawaslu. Tapi tidak, KPU Lingga hari ini terus menyuarakan itu bagaimana demokrasi kita harus diperbaiki, harus semakin baik, bagaimana pemilih harus lebih cerdas memilih, bagaimana uang di lapangan itu juga tidak bisa mengintervensi publik dengan berbagai cara tadi. Salah satunya kita mensosialisasikan di berbagai segmen tadi. Dan kedua kita coba menggandeng Bawaslu juga, karena memang peran pengawas pemilu yang lebih besar untuk mencegah terjadinya politik-politik intervensi seperti itu. Dan kita harus bicara bagaimana prinsip azas demokrasi itu bisa sampai kepada tujuannya pada TPS nanti, di TPS nanti. Ini keberhasilan penyelenggara itu di situ. Nah, ini menjadi beban kami tentunya. Baik. Nah, ketika terjadi atau ditemukan hal-hal seperti itu, kita sebagai partisipan atau pemilih itu harus apa seperti dulu Pak? Harus kemana nih Pak? Iya, tentu kita harapkan pemilih sekarang lebih cerdas ya, harus berani melapor, harus berani menyuarakan satu penyalahan dalam pelaksanaan demokrasi itu kepada lembaga-lembaga pengawas pemilu yang hari ini kan sudah sampai ke tingkat desa juga ya. Nah, itu harus berani, karena kan saya kebetulan Mas Putra. Saya 5 tahun menjadi pengawas pemilu sebelum saya di KPU, makanya saya tahu betul seperti apa kondisi masyarakat hari ini dalam hal konteks politik uang ya. Masyarakat kadang khususnya pilkada di mana pemberi dan penerimanya sama-sama sama-sama dilarang untuk atau sama-sama diberi sanksi nantinya kalau seandainya didapati di lapangan. Jadi membuat masyarakat ini sekarang agak ketakutan untuk menjadi pelapor, untuk berani menyuarakan demokrasi yang bersih tadi. Ini yang kadang saya pikir perlu edukasi yang
cukup, tidak hanya di lembaga-lembaga penyelenggara, tetapi seluruh elemen lah. Seluruh elemen. Hari ini juga peran media juga kita coba bagaimana media-media yang ada di Kabupaten Lingga bisa sinerginya dengan penyelenggara, satu misi untuk bagaimana menciptakan demokrasi di Lingga yang lebih baik. Nah, ini salah satu yang upaya-upaya kita lakukan di depan. Baik, itu dia pemirsa, penjelasan dari Pak Ardi ya, pemirsa Batam TV. Ya, baik Pak, kita ke pariwara lagi. Siap. Setelah ini kami ingin mengetahui nih Pak, karena ada informasi yang berkembang juga nih Pak ya. Tapi nanti kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan. Selamat malam, sudah senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dinamika Politik untuk sore hari ini. Kita masih bersama Bapak Ardi Aulia selaku Ketua KPU Kabupaten Lingga pada sore hari ini. Sebelum kita closing
program kita pada sore hari pemirsa. Kita masih ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Ardi yang tentunya mengenai persiapan penyelenggara dan bagaimana kesuksesan dalam pilkada serentak nanti di bulan November 2024, Pak. Satu pertanyaan lagi nih, Pak, ya. Kita ingin mengetahui nih, Pak. Nah, kita mendengarkan ada informasi yang berkembang ini, Pak, bahwa salah satu mantan bupati, ya Pak ya, kembali akan mencalonkan diri, nih Pak. Nah, ini bagaimana dari KPU Kabupaten Lingga, sebenarnya syarat dan yang berlaku ini apa? Sebenarnya gimana, Pak? Apa saja sebenarnya? Ya, baik. Bagaimana ya? Kita di KPU juga mengikuti ya perkembangan dinamika politik di Kabupaten Lingga sendiri. Tentu siapa saja boleh dicalonkan sepanjang dia telah memenuhi syarat yang diatur dalam regulasi perundang-undangan. Bahwa mantan bupati kita juga boleh sepanjang dia belum sampai 2 periode ya menjabat pada satu jabatan, maka dia boleh saja mencalonkan kembali. Maka KPU tentu memberi edukasi lah kepada seluruh partai politik bagaimana nantinya dapat seluruh partai politik memenuhi persyaratan-persyaratannya untuk mengusung satu pasangan calon itu. Sepanjang dia sudah memenuhi syaratnya 5 kursi minimal, maka dia harus mencari gandengan partai lain pasangan, untuk koalisi pasangan untuk bisa sampai ke KPU menyampaikan berkasnya. Itu kita sediakan waktu 27 sampai 29 Agustus mendatang. Maka ya tentu kita harapkan seluruh putra terbaik daerah ikut dalam partisipasi pemilihan kali ini supaya demokrasi di daerah kita semakin maju. Ya, betul. Oke, artinya tidak boleh ya Pak ya? Boleh saja. Ya Pak, boleh saja ya Pak ya. Oke, Pak, ini kita sebenarnya ingin lebih lanjut lagi nih Pak. Siap. Lebih lama lagi untuk membahas soal ini Pak. Cuman waktu kita terbatas untuk sore hari ini Pak. Mungkin kita langsung saja nih Pak, closing statement dari Pak Ardi sendiri, dari harapan Bapak untuk pilkada serentak nanti seperti apa, kepada masyarakatnya seperti apa, silakan. Ya. Tentu harapan KPU Lingga bahwa 27 November 2024 ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk kembali ya memilih pemimpinnya untuk masa periode berikutnya. Tentu cita-cita kita berharap bagaimana kita mampu menghadirkan pemimpin yang akan membangun daerah kita lebih baik ke depan. Maka dari itu setiap masyarakat pemilih ambil bagian, jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Harus ambil bagian karena kita semua adalah bagian dari penentu nasib daerah kita, nasib bangsa kita. Maka jangan sampai kita menganggap golput adalah suatu pilihan ya. Golput bukan pilihan. Dalam demokrasi golput bukan pilihan itu. Makanya tanggal 27 November KPU Lingga mengajak seluruh masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Lingga datang ke TPS. KPU akan siapkan semua kebutuhan untuk seluruh masyarakat bisa memilih pemimpin baik di Provinsi Kepulauan Riau maupun pemimpin untuk Kabupaten Lingga. Itu harapan kita bersama. Oke, baik. Itu dia harapan pemirsa. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di Batam TV tentunya. Dan tentunya sekali lagi dari KPU Kabupaten Lingga sudah siap untuk menuju ke Pilkada Serentak 2024. Kita harapkan juga nih Pak dalam pemilihan nanti nih Pak masih ada demokrasinya, tidak ada konflik sama sekali, dan tentunya juga partisipan atau pemilih juga banyak untuk berpartisipasi dan tentunya memilih sesuai dengan hati nurani ya Pak ya. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Ardi Aulia yang tentunya selaku Ketua KPU Kabupaten Lingga yang sudah hadir pada sore hari dalam program Dinamika Politik untuk edisi Jumat 19 Juli 2024. Terima kasih atas partisipasi Anda pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kita di program Dinamika Politik pada sore hari ini. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
Batam TV, inspirasi Kepri.